itu datang tuh apa bau itu, baunya bau harum lama kelamaan berganti kayak bau busuk. Dia tuh turun cepat banget. Kadang-kadang dia ngobrol sendiri. Dia ngobrolnya sama temen yang nggak ikut. Salahnya kita waktu itu, kita tidur sebelum maghrib dan orang-orang samping ini ngelantunin tembang-tembang Jawa. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, suara tembang-tembang itu. Na, 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Mas Amir. Waduh, ya. Makasih banyak. Makasih udah diundang di sini, ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua ini masih dalam rangka ngopi horor road trip to Jawa Timur, yang dimana pada sebelumnya juga sudah ada beberapa narasumber, dan juga nih pokoknya teman-teman semua narasumber yang saya sajikan merupakan berasal atau dari Jawa Timur, khususnya di Surabaya, Mas. Surabaya. Ya. Gimana nih, Mas? Kabar nih, Mas, sebelumnya nih, Mas? Ya, baik, alhamdulillah. Baik, Mas ya. Alhamdulillah. Abis nikah nih. Ada horornya juga. Ada horornya juga tuh. Oke, dan ternyata Mas Amir ini punya channel YouTube, Mas ya? Iya. Apa itu, Mas, channelnya? Amir Ahmed, ya itu juga channel pendakian, ada cerita horor juga di sana dari aku dan teman-teman, dan juga ada Instagramnya di @budal, BOEDAAL. Oh, hanya pergi dua. gitu ya, pergi budal. gitu. Itu nama kontennya juga itu. Budal gitu. Budal. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang demen suka horor nih, terutama dalam pendakian atau horor gunung, langsung aja mampir di channelnya Mas Amir. Link ada di bawah video. Oke, langsung mampir aja. Mas Amir, kalau boleh tahu nih, Mas, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, jenengan akan menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung mana nih? Aku ada dua, Arjuna Via Purwosari sama Gunung Kawi. Mungkin tapi yang lebih horor banget, horornya lagi di Arjuna Via Purwosari. Arjuno lagi kan. Jadi yang kemarin ada Mas Aang yang tersesat di Gunung Arjuno, terus ada lagi si Mas Misbah dan Arjuno lagi, dan sekarang Mas Amir Arjuno lagi, dan kebetulan saya baru turun dari Arjuno juga. Ini kayak beberapa hari enggak aman, ya horor dong gitu kan. Oke, Mas Amir, kalau boleh tahu nih, Mas, isi ceritanya, intinya itu kejadiannya apaan tuh, Mas? Kejadiannya itu intinya sebenarnya ada beberapa rangkaian ya. Cuman intinya itu kayak punchline-nya banget itu waktu turun, kita tuh ngecamp di pos 5 Makutoromo. Nah, itu kita kan tidur di gubuk. Nah, di situ dikeliatin satu sosok. Oh, di gubuk lagi ya? Di gubuk situ. Oh, di gubuk yang atapnya jerami. Pokoknya sebelah kanannya lah ya. Sebelah kanannya lah. Ada musola. Ada dua gubuk tuh. Di situ. Aku deket di sebelah sini ya, yang deket sama musola. Oh, dan kalau boleh tahu tuh kejadian tahun berapa tuh, Mas? Baru tahun kemarin, September. Oh, berarti 2021? Iya. Belum sampai setahun berarti ya? Belum sampai setahun. Walah. Iya, Oke, tahan dulu, Mas, ceritanya, Mas. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Oke. Sikat. Jadi ini aku urutin dari awal aja ya. Ceritanya itu kita naik pagi hari. Pagi sekitar jam 9. Ngecampnya kita untuk malam pertama itu ngecamp di di Jawa Dwipa. Di Jawa Dwipa ngecamp di situ.
kebetulan kita itu naik 6 orang. Biasanya kita 8 sampai 9 orang. Cuman yang 3 ini nggak ikut. Tapi dalam perjalanan itu selalu aku itu ngerasa ada orang di sebelahku dan itu temanku yang nggak ikut. Kayak aku, misal nih masak nih ya, masakan aku juga yang tukang masak nih, yang tukang masak. Selalu ngelihat makanan tuh dikit banget. Selalu kayak, iki cukup tarik gitu. Itu terus pokoknya. Dan temanku, sebenarnya aku ini bukan orang yang peka, Mas. Yang peka itu teman-temanku. Jadi ada temanku namanya Madon. Dia itu yang peka. Waktu itu berdua sama-sama ngerasain di pos 7 Jawa Dwipa ada suara bau kemenyan datang. Padahal sebelum datang di situ kan emang ada tempat ini kan, ada tempat dupa atau sesajen gitulah. Cuman udah aku cek, kan anak-anak beberapa ada yang takut tuh. Aku cek duluan. Oh, udah mati kok. Santai-santai. Udah ngecamp di sini aja. Soalnya kalau emang di situ ada dupanya dan masih hidup, kita nggak ngecamp di situ. Mending cari yang lain, yang penting gitu. Tapi udah masak, udah makan, habis makan itu datang tuh. Bau itu. Baunya bau harum. Lama-kelamaan berganti kayak bau busuk, anyir darah gitu. Terus tuh kayak gitu. Tapi kan kita udah sepakat ya kalau naik gunung kalau ada hal-hal yang kayak gitu jangan langsung diceritain, takut kena mental ke teman-teman. Jadi kayak tapi orang berdua ini udah kayak, "Cuy, ngerasain nggak?" gitu. Terus aku cuma, "Diam. Udah. Oh ya, tidur. Udah tidur." Nah, temanku yang ini yang ngerasain si Madon ini sampai dia nggak bisa tidur tuh. Sampai nggak bisa tidur. Akhirnya dia nggak tidur 2 malam. Malam sebelumnya dia nggak tidur di rumah, terus nggak tidur lagi tuh waktu itu. Akhirnya singkat cerita, naiklah pagi. Berarti pas itu hari kedua ya? Itu hari pertama masih. Oh, hari pertama. Hari pertama. Dia awalnya nggak tidur di rumah. Begadang, terus besoknya naik terus masih nggak tidur lagi di situ. Ini ada hubungannya nanti sama cerita selanjutnya soalnya. Si Madon ini akhirnya ya pagi kita naik lah ya. Naik ada temanku yang lain. Itu waktu naik gini kan rombongan gini Mas ya. Terus ada temanku Latif itu dia di sini. Ada temennya di sini. Temennya itu ngebelakangin gini. Jadi kan kita naik gini. Terus ini noleh. Terus wah, capek aku. Waktu gini ada sosok kayak veteran gitu, Mas. Kayak tentara-tentara zaman dulu. Oh, yang pakai seragam itu. Tapi dia udah tua, rambutnya putih. Ngeliat dia diem gini. Ini jadi temanku yang gini di belakangnya dia ngeliat gini. Langsung dia gini, astagfirullah gitu. Ditanyain sama temannya gini, loh kenapa Tip? Oh, enggak apa. Terus hilang. Tuh. Karena kita itu summit sekitar jam 2, jam 3 gitu loh. Akhirnya udah tuh kejadian cuman itu doang. Naik, udah di puncak nggak ada apa-apa. Akhirnya turun kita nggak ngecamp di situ lagi. Nggak ngecamp di pos 7, kita milih untuk sebenarnya tujuannya kita ngecamp di Putuk Lesung. Putuk Lesung itu ada percabangan antara pos 2 sama pos 3. Habisnya pos 2 itu ada percabangan di situ, tapi karena udah malam, nggak takut kan kalau mau turun malam tuh lebih bahaya gitu. Kalau naik malam nggak apa-apa. Tapi karena udah malam, akhirnya kita mutusin buat ngecamp di pos 5. Nah, sebelum cerita di pos 5 yang intinya ini ya, ada kejadian lagi sebenarnya, cuman disebut horor boleh, mau disebut halu juga boleh gitu. Jadi yang kataku tadi Madon udah nggak tidur selama 2 hari. Dia itu udah nggak tidur selama 2 hari. Lalu pas turun ada temenku yang sandalnya ini putus, kakinya sakit dan akhirnya ya wes lah, ini kata Madon sandalku pakai. Dia turun cuman pakai kaos kaki doang. Tapi dengan fisik dia yang makannya sedikit, nggak tidur 2 hari, dia turun Mas paling kencang. Sampai kita tuh semua teman-temannya sampai nggak bisa nututin dia. Gitu. Dia tuh turun cepat banget. Kadang-kadang dia ngobrol sendiri. Dia ngobrolnya sama temen yang nggak ikut. Dia kayak, lu deh, mana? Loh. Oh iya kan nggak ikut sih dia.
Terus turun lagi, dipanggil, Don, di bawah udah, Don, pelan. Enggak, aku lo pelan, gitu. Terus dia kayak nggak sadar gitu, turun lagi ngobrol lagi sama temennya itu. Akhirnya sampai situlah, sampai akhirnya kita nginep di Makutoromo. Waktu di Makutoromo inilah kan kita nyampe sore, surup lah, mau maghrib gitu. Gubuk kan ada dua. Satu gubuk ini dipakai orang yang kan di sana banyak, selain pendaki ada yang ziarah apa sih namanya, virtual gitu ya. Pokoknya kalau lelaku orang yang, kalau orang sini kan orang yang ngelakoni. Nah, orang yang ngelakoni di situ. Orang sampingku ini Mas, dari kita datang nyampe 10 menit. Sebenarnya aku dipaksa buat, Mas, nginep sini bareng-bareng gitu. Terus aku, oh enggak Mas, ini kasihan anak-anak capek kan, takut diajak ngobrol, takut diajak diskusi, takut kita daripada responnya jelek gitu ya, lagi capek, ya udahlah mending kita nganu sendiri, habis ini juga tidur. Salahnya kita waktu itu, kita tidur sebelum maghrib. Nah, tidur sebelum maghrib, dan orang samping ini ngelantunin tembang-tembang Jawa. Banyak banget tembang-tembang Jawa. Nah, kalau aku ya mikirnya, ya udahlah dia lagi nyanyi gitu, Tapi ada lagu yang kita semua familiar, Lingsir Wengi. Itu maghrib Mas, jadi bercampur, ada suara adzan dari kejauhan terdengar, kecampur sama suara Lingsir Wengi Sliramu. Itu anak-anak udah ketakutan udah. Tidur. Nah, salahnya kita kan, ya kalau kata temenku ya, lebih baik nggak tidur daripada pura-pura tidur. Itu anak pura-pura tidur semua, sampai beberapa ada yang tidur beneran lah. Tapi kan kasihan yang nggak bisa tidur. Akhirnya sampai jam 7. Ini sebenarnya aku mau jelasin ininya ya. Letak posisinya si gubuk ini. Ini gubuk kotak nih. Ini ada tempat tidur. Tengah jalan, di pucuk sini ada perapian. Nah, bisa buat masak di situ. Kita tidur kanan kiri nih kan. Di sebelah sini, ini aku taruhin barang-barang doang. Udahlah, ini barang-barang kita di sini seselan nggak apa-apa, yang penting anget gitu kan. Biar anget. Ada di sini kita. Setelah itu mulai jam 7, suara-suara tembang Jawa itu udah nggak ada. Ada temanku. Jadi di sini kita tidur. Dekatnya perapian ini ada banner. Salah satu temanku itu karena yang masih guyon-guyon gitu loh. Sanaan. Akhirnya kan banner ini gini. Saya terus agak ngelambai ke bawah. Akhirnya si banner ini ketarik kan. Cetak gitu. Ketarik, turunlah banner ini. Blah. Waktu itu langsung kelihatan dia noleh gini. Ini turun. Di perapian itu Mas, di atasnya perapian itu ada sosok, dia itu pakai baju hitam, kecil orangnya, tua, rambutnya panjang, putih, melotot ke arah dia gitu. Gini dong. Dia langsung kayak astagfirullahaladzim. Gini, diem gini. Nggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya coba tidur nggak bisa, dia pindah. Dia kan yang paling ujung sini. Akhirnya dia pindah ke arah sini. Sebelah sini dong, berarti ada teman yang sendirian. Ini tidur sebenarnya, cuman kebangun aus. Saya mau ngambil minum di arah sini. Seret. Mau minum. Seret. Di ekor matanya dia ngelihat si itu. Minum seret. Loh, ada orang. Loh. Diam. Dan ini ya, kalau emang si temanku ini halusinasi, seharusnya beda dong. Sosoknya beda. Ini sama persis tempatnya. Pertama kali ya, sampai kira minum itu ya. Iya. Dan kita kan ceritanya enggak. Maksudnya saling cerita itu enggak di situ. Waktu udah di Surabaya baru ngaku. Ayo ngaku. Turun ya. Ayo ngaku kemarin ya apa gitu. Dah tuh tidur. Akhirnya dia mungkin karena anaknya agak berani gitu. Habis tidur, ya udahlah dia gini main HP lah, dia diem sama main HP, udah download film lah gitu. Yang ketiga, ada temanku Madon yang tadi turun cepet itu. Dia turun cepat. Dia tuh kebetulan tidur di sampingku.
Jadi yang aku tuh paling paling pojok. Jadi yang pertama Haikal udah ngeliat, pindah di sampingku. Edo, terus yang kedua itu Edo ngeliat, terus dia tidur lagi. Madon ngeliat gini, tiba-tiba suara itu muncul lagi, suara tembang-tembang itu. Gitu-gitu. Dia waktu noleh gini ngeliat Mas. Dan sosoknya sama. Sama yang dilihat pertama kali itu. Iya, pertama kali, kedua kali, dan orang ketiga. Ketiga ini sama di posisi itu. Di posisi itu sama, persis orangnya sama. Itu udah, ayo diem. Jadi waktu kita cerita di Surabaya itu, temenan kon, kok bisa sama yo? Kok bisa sama gitu. Jadi akhirnya kita tuh kayak apa ya? Aku yang biasanya menghibur mereka dengan halah, halusinasi konco gitu. Halah kon ini apa kecapean gitu. Tapi waktu itu aku nggak bisa ngelogikain karena kok bisa sosoknya sama gitu. Kita langsung ngelihat gini dan itu melotot Mas, melotot kayak ngeliatin gini. Udah tuh langsung tin. Jadi, nah aku sekitar jam-jam 11 kebangun aku. Aku nggak ngelihat emang aku udah tole-tole. Sebenarnya di perapian itu nggak aku anggap horor sih. Aku ada di situ tuh ada jendela. Aku tuh lebih kayak ada apa enggak ya, ada apa enggak ya, ada gitu-gitunya kan. Si Madon tidur di sampingku, dia tuh ngeter gitu. Udah menggigil gini. Aku kirain dia kan nggak bawa sleeping bag, pakai sarung doang sama jaket, kirain kedinginan. Tapi ternyata dia tuh habis ngeliat itu, dia ngeter gini doang, diem, nggak bisa gerak lah dia intinya tuh. Ya gitu lah. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Mas Amir nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna Mas ya, pada tahun 2021, belum 1 tahun. Nah ini memang dalam perjalanan tersebut ada beberapa hal yang janggal lah Mas ya. Tapi dari bawah sampai akhirnya ke puncak tuh selain di Jawa Dupa ada lagi nggak sih Mas kejadian horor itu tuh? Sebenarnya kalau aku ngerasanya tuh cuman sosok ini Mas. Kayak kenapa temanku yang nggak ikut itu kayak apa ya? Kalau ngelihatnya bukan roh tapi korin lah mungkin. Ya mungkin korinnya atau ngerasa aja ada gitu. Aku ngerasa ada terus. Dan itu kejadian bukan cuman sekali doang. Kayak aku gini, kayak misalkan kita turun kan dari Jawa Dipa ke Makutoromo. Makutoromo kita langsung bagi tugas tuh. Ayo cuci, yang mau cuci alat masak, ada yang bantu-bantu apa nata-nata itu semuanya, langsung semua. Terus aku masak habis masak selalu aku kayak wis ngumpul kabeh ta iki. Kurang koyo aneh gitu. Oh, berarti kayak rasa kurang gitu Mas. Sebenarnya tapi yang ngerasa kayak temennya tuh nggak ikut Mas ya? Nggak ikut. Tapi masih ada ya? Oh, masih ada dalam artian di rumah gitu, nggak? Iya, di rumah. Nggak dalam tanda kutip. Oh, udah meninggal ya? Iya, bukan ya? Enggak. Oh, enggak. Tapi ketika sampai di Jawa Duwipa nih Mas, itu sekitar jam berapa itu Mas? Dari start dari bawah sampai akhir ke Jawa Duwipa itu sekitar jam berapa? Kita kan ini kan udah memproklamirkan diri sebagai pendaki paling santai di dunia gitu kan. Jadi dari jam 9 itu sebenarnya 5 jam cukup. Cuman kita kan harus paling lambat sedunia. Jadi kita jam 7 baru nyampe. Jam 7 malam? Jam 7 malam. Nah, di Jawa Duwipa bermalam lagi? Bermalam itu. Berarti iya, semalam. Semalam dan Makutoromo semalam? Iya. 3 hari 2 malam maksudnya? Iya, 3 hari 2 malam. Berarti yang dari abis kecium bau apa namanya tuh? Menyan? Iya. Bau menyannya nyengat atau gimana sih Mas? Apa di situ ada, kan banyak dupa ya? Jawa Duwipa ya? Jadi gini, ini aku agak pengakuan ya. Waktu ke situ sebenarnya tutup. Waktu itu masih PPKM, cuman PPKM-nya udah nggak terlalu ketat. Waktu itu PPKM, jadi nggak ada pendaki lain Mas, cuman kita. Dan udah aku cek dengan mata kepalaku sendiri, udah mati si dupa itu dan nggak ada baunya udah. Tapi tiba-tiba malam abis makan kita guyon-guyon, tiba-tiba kok diem semua anak-anak. Aku nggak ngerasa, teman-temanku ngerasa semua. Kayak waktu itu di tenda, itu aku tiba-tiba guyon gini ya, wah, lakon ya apa deh, kan nggak ada, udah ini, aku kok masih gitu terus gitu. Oh, nih sampai akhirnya kan itu bau kemenyan berubah jadi kayak darah, bau darah, kayak anjir gitu. Anjir, itu semuanya nggak sih Mas yang nyium itu?
3 orang. 3 orang tok itu. 3 orang. Itu kan berapa orang tadi? 6 atau 6. 6 orang ya. 6 Yang orang. 3 orang ini nggak nyium sama sekali, nggak ngerasain sama sekali. Iya. Tapi bau kemenyan semuanya apa tetap 3-3-nya aja nih? 3 orang doang. Oh, berarti yang 3 nggak nyium bau menyan dan nggak nyium juga bau kayak anyir gitu ya? Enggak. Oh, dan si Madun yang 2 hari nggak tidur itu ya? Iya. Sebelum berangkat nggak tidur, berarti Jawa Dwipa juga nggak Nggak tidur. tidur. Dan ini kan ada kejadian lagi di Jawa Dwipa ketika lagi benerin tali sepatu kalau nggak salah tadi ya, Hah? yang ada veteran kayak veteran. Oh, itu waktu summit. Waktu summit kan, Waktu summit. kelanjutannya maksudnya. Iya. Nah itu posisi dia agak jauh atau gimana mas? Apa Deket cuma diem loh. aja nampakin atau memang? Ini berapa ya? Kayak semeter 2 meter. Orang di belakangnya pas kok. Jadi gini ya. Ini anggap ini di bawah kan. Ini di bawah. Ini di atas. Ah, gimana ya? Atas gini ya. Nah, ini di sini kan naik tuh. Set naik. Terus ini noleh. Oh. Aduh, kesel cuk gitu. Dia gini ruku lah. Kayak orang biasa kan capek kan. Hah, yang ini ngelihat di bawahnya ini mas. Di atas. Dari ini kan di bawah, ini di atas. Di belakangnya ini mas, yang sosoknya mas. Dan itu pakaiannya komplit mas, kayak komplit kayak tentara zaman dulu lah. Kayak bawa-bawa. Oh enggak. Cuman iya bajunya baju PNS gitulah yang ada sakunya gitu. Dia cuma 1 orang atau berapa sosok di situ yang pakai baju veteran itu? 1 orang. 1 orang tok. 1 orang tok. Nggak ada yang lain-lain itu ya? Nggak ada. Cuma dia aja. Dia nggak waktu itu cuma ngeliat matanya tapi nggak sampai ngeliat detail wajahnya. Cuman yang kelihatan rambutnya warna putih. Oh, genda. Dan itu apa namanya? Sampai akhirnya ngilang lagi tuh gimana prosesnya tuh? Waktu gini kayak astagfirullah gini. Terus ditanya kan sama anak teman. Apa? Enggak. Udah ngeliat gini nggak ada. Oh, udah nggak tahu kemana. Berarti lirikan kedua tuh nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh, nggih. Nah, terus saat kemudian berarti abis dari puncak aman mas ya, di puncak berarti satu rombongan tok. Satu rombongan tok. Nah, pas turun lagi kan berarti ke Jawa Dwipa lagi tuh. Ke Jawa Dwipa. Kemas-kemas lagi itu nggak ada masalah tuh ya? Nggak ada masalah. Dan aku lihat lagi tuh si Dupa itu emang mati. Mati, nggak nyala. Dan nggak ada ketemu satu papasan pun pendaki atau orang. Ada aku papasan sama bukan papasan. Jadi waktu di puncak itu ada yang ini lintas jalur. Udah, tapi dia cepet tuh. Sempet ketemu lagi di Jawa Dwipa, tapi cuman sekilas aja terus dia turun. Kita nyampe beres-beres tenda, dia udah turun. Oh, berarti pas abis dari puncak ke Jawa Dwipa nggak ada masalah mas ya? Nggak ada masalah. Sampai akhirnya dari Jawa Dwipa ke Mahkota-Romo nih. Itu kan ada kejadian lagi nih yang apa namanya yang jalannya agak cepet tuh. Iya. Itu si kan. Madon, itu setelah di Surabaya coba nanya lagi nggak sih mas yang lebih detail lagi gitu? Kon apa yang kamu rasain? Enggak. Kon capek? Enggak, ono capek sama sekali. Padahal kan pakai kaos kaki ya? Kaos kaki doang dan kemarin dari situ kan, treknya bebatuan dan ada akar-akar itu kan. Tinggi-tinggi juga. Tinggi sakit loh itu. Iya. Dia nggak ngerasain sakit sama sekali, cuman pakai kaos kaki doang. Kaos kaki doang, tapi bisa lari Iya. Dia kan duluan ya temen jenengannya. Oh. Sampai akhirnya Mahkota-Romo itu lagi jam berapa itu mas? Itu sebenarnya kita nyampe sore jam 4 tapi di luar masih masak dulu. Oh, nah ini kan kita bahas di Mahkota-Romonya nih mas. Iya. Nah, memang ada 1 kejadian, 2 kejadian, 3 kejadian dan itu si satu sosok ini sama nih yang ketika banner jatuh. Iya. Nampakin. Yang lagi mau nyeruput kopi, nampakin. Iya. Dengan posisi yang sama, bentukannya sama. Dan itu cuma dia diam berdiri atau diam duduk cuma ngeliatin apa emang dia jalan entah kemana gitu? Enggak, dia berdiri doang terus melotot gini, diem gini. Kalau ini ya, kalau mau gambarin sebenarnya kalau kata temanku kayak Yayan Ruhian. Aktor Yayan Ruhian, Medok. Nah itu sosoknya kayak itu cuman melotot, ininya putih. Gini melotot gini. Bajunya hitam. Bajunya hitam semua kayak baju pencak silat. Kayak pencak silat. Iya. Dan si sosok ini sampai akhirnya hilangnya gimana sih mas? Apakah dia ngilang lagi atau? Sebenarnya yang terakhir itu terus kita tuh udah saking ketakutannya sampai tidur. Tapi lucunya adalah yang temanku yang pertama ini. Temanku yang pertama kan banner jatuh, sudah. Dia ngelihat kan, langsung tuh. Jadi sama dia ditamatin dari bawah sampai atas. Kok ada kaki? Oh, ditegesin. Set, gitu langsung.
pindah ke aku, Mas Amir gitu. Aku tidur. Aku pokoknya kebangun jam-jam 12 tuh tiba-tiba udah di sampingku. Mas Amir, Mas gitu. Jadi kan dia harus jalan kan ke sini kan. Iya. Dia harus jalan ke sini. Ditoleh lagi masih ada. Berarti Jadi gini, dia ngebangunin aku, Mas Amir gitu. Mas Amir, dilihat lagi di situ. Masih ada. Akhirnya udah ngambil ini, flysheet. Dibeberin gini, udah tidur gini. Terus tapi waktu tidur itu dia ngedengerin suara nafas di samping. Kan dia kan otomatis udah paling pojok, udah nggak ada orang lagi di sini. Iya. Ada nafas di depannya kayak di depannya dia. Dia udah kan yang namanya orang takut kan tahu kalau udah ketekan banget beraninya tuh keluar kan. Udah mau dia tonjok tuh. Gitu. Udah dia buka set. Nggak ada. Oh, padahal kan depannya itu kan kayu-kayu aja tuh, kan? Kayu. Kecuali belakangnya tuh ada space buat satu orang mungkin. Ada sebenarnya, ada space satu lagi di sini. Kita kan kayak ngerumbul gitu kan. Biar anget, hangat. Oke. Tapi ternyata emang nggak ada orang sama sekali, Mas ya. Nggak ada orang sama sekali, cuman nafasnya doang. Di sini. Dan satu lagi kejadian yang masalah tembang Jawa nih, Mas. Oh iya. Nah itu kan ada, jadi sebelum akhirnya sampai di Mangotoromo itu emang sudah ada, bisa dibilang lelaku lah ya, atau ya peziarah lah ya, peziarah. Itu sudah ada sendirian atau sama teman-temannya? Dia itu aku paginya sempat wawancara dia juga, itu dia guru, terus bawa suami istri ini muridnya. Udah berapa lama di Mangotoromo itu? Sempat nanya gak? Dia 2 hari sebelum aku. Nyampe di situ. Berarti sekitar baru 4 hari 5 hari ya di situ tapi ya. Waktu aku naik dia itu masih ada di Eyang Semar. Oh, jadi kayak semalam dulu. Semalam di sini. Terus baru yang malam itu kebetulan kita bareng gitu di situ. Sebenarnya waktu pas pagi-pagi juga aku wawancara, aku videoin di YouTube-ku ada. Tapi aku nggak berani nyinggung masalah itu. Oke, berarti kalau misalkan teman-teman semua penasaran pendakiannya seperti apa, langsung aja nih ke channelnya Mas Amir, Mas ya. Iya, itu ada pendakian Gunung Arjunonya tuh, Mas ya, yang dialami saat ini nih ya. Yang baru diceritakan itu ada tuh. Jadi teman-teman semua nonton dulu yang video ini, udah terbayang baru langsung mampir ke channelnya Mas Amir yang tadi saya jelaskan, link-nya ada di bawah video. Nah, kemudian masalah tembang Jawa. Nah, yang nembang ini sebenarnya si 1 orang atau 3 orang sebenarnya? 1 orang. Yang si guru ini? 1 orang. Yang sedangkan yang 2-nya cuma yang 2-nya diem aja. Waktu sore dan pagi aku ngelihat si ceweknya itu di gapura di candinya itu lagi gini. Lagi ya di atas ya Mangotoromo itu ya. Iya, bertiga mereka itu. Pas aku bertiga. Bertiga. Jadi yang gurunya tuh gondrong gitu. Terus di sininya, terus yang belakangnya tuh cewek cowok, ternyata itu suami istri. Ke atas yang biasa naruh buat tupa kali di situ kali ya, naik ke atas itu ya. Iya, di situ. Oke. Sampai akhirnya berarti pas saat turun itu dari Mangotoromo, beliau itu masih ada bertiga itu nggak ikut turun. Nggak ikut turun di situ. Diem di situ. Kan banyak orang-orang, aku tanyain dia tuh pernah di situ selama 3 bulan, 2 bulan. Iya sih, banyak di situ karena emang tempatnya juga tenang, hening gitu ya. Untuk menikmati keindahan Gunung Arjuno ya lewat jalur Purwosari itu the best banget sih. Dan faktanya ini banyak banget, aku juga bertemu dengan beberapa orang. Orang tuh kalau udah nyaman ke Arjuno, ada yang dia tuh udah melalang buana kemanapun, ke gunung. Tapi ketika dia nyaman di Arjuno, dia udah nggak mau gunung lain. Ada tuh temen gue kayak gitu. Ada. Suami istri. Sampai dia itu istrinya sampai keguguran waktu hamil diajak naik gunung. Naik gunung. Tapi dia itu kayak panggilan, Mas, katanya, Mas. Panggilan. Aku nanya ke Masnya itu kan. Ke Masnya, "Mas, sampean lu sini, gua ngapain? Gitu. Mau ngapain?" Nggak tahu, Mas. Aku ngedenger suara air, ngeliat langit. Terus angin gitu. Kayak tiba-tiba katanya meskipun di rumah tiba-tiba itu datang suasana Arjuno ke dia. Kayak di alasnya Arjuno itu ya. Kayak dan hutan, dia itu kabut. Tandanya dia dipanggil ke sana. Dan besokannya temennya Mas Amir ke langsung sana. berangkat. Tapi sampai puncak aja atau memang sampai situs pos 7 gitu jauh di Mangotoromo? Itu juga. Aku nanya, "Sampean ke puncak, Mas?" Nggak tahu, nanti apakah tambah? Disuruh kemana gitu. Jadi misalkan ada ya bisikan atau panggilan ya. Ini sampai pos 5, ya udah tok sampai pos 5.
Iya, sampai pos 5. Misalkan ada nih pos 7, misalkan jauh dulu Pak, Heeh. ke situ. Iya. Mas Tampono, Aku coba aneh. Tampono. Aku kan tetap ngotot. Panggilannya tuh ya gimana ya? Aku kan orang Iya, yang iya, nggak iya. ini ya. Nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Gimana Mas? Ya nggak tahu Mas. Kok kayaknya ada yang nyuruh aku ke Jawa Dipa tok. Wes. Di Jawa Dipa nanti disuruh turun atau naik, itu terserah dia. Disuruh bermalam itu ya wes gitu ya. Di situ. Wow. Dan itu nggak 1 orang 2 orang Mas. Banyak ya. Aku beberapa kali ada lah kalau 5 orang yang aku tanyain kayak Udah gitu. nyaman di Arjuna. Khususnya lewat Purwosari itu ya. Dan nggak mau ke gunung manapun. Oh. Kalau udah nyampe situ, sebenarnya ada 2 yang kayak aku pernah tanya tuh. Aku cuma 2 Mas gunung. Gunung Arjuno sama Gunung Salak. Oh. Jawa Barat. Heeh. Katanya masih saudara. Oh. Kata dia, nggak tahu ya. Kata teman Mas Amir itu ya. Berarti kalau yang teman Mas Amir itu kalau naik Gunung Arjuna ya wis. Wes nggak mau lainnya. Ada sesekali dia diundang ke Gunung Salak. Berangkat Bang ke sana. Berangkat. Oh, berarti kayak panggil, mungkin dimimpiin kali ya, mungkin ya, dimimpiin. Mungkin. Tanda kutipnya panggilan itu mungkin dimimpiin. Iya. Suruh ke sana, ya wis besoknya berangkat. Iya berangkat. Suruh sampai pos 5, ya wis dia nggak tahu sampai turun tanggal berapa hari juga tergantung dari Iya, sampai dia ngomong masih ono bisikan. janjian karo presiden meneh aku lek diomong nang Arjuna Mas. Widih. Gitu. Nih, ada lagi Mas. Ada cewek nge-DM aku. Nge-DM aku. Dia abis ngelihat videoku yang di Arjuno. Tiba-tiba dia itu ngechat sambil VN dia nangis. Oh, nangis? Dia ini orang Pasuruan yang lagi kerja di Jepang. Oh, TKI. Mas, ini aku ada di Jepang. Aku ngelihat video sampean nangis. Dan boleh nggak Mas? Aku mau minta tolong ke sampean, tolong bakarin dupa di Eyang Semar. Aku bayar berapapun. Sampean minta berapa aku bayar. Ini aku lagi di Jepang. Terus aku nanya kan, Mbak sampean ini pendaki atau gimana? Atau pernah? Aku nggak pernah naik gunung sama sekali Mas. Oh, bisa gitu ya? Nggak pernah naik gunung dia. Nangis. Tapi ngelihat videoku Gunung Arjuno, tiba-tiba dia kayak ada panggilan apa, dia nangis, dia terharu. Terus minta aku kayak gitu. Aku nggak berani. Berarti nggak direalisain tuh, realisasiin tuh. Cuman sempet aku kasih nomornya temanku yang sering ke sana, nggak tahu terus gimana tuh. Mungkin sentuhan hati juga kali Mas ya, betapa kayanya budaya dan sejarah di Gunung Arjuno itu ya. Dan mungkin dia kayaknya ada keturunan apa yang entah kakek neneknya pernah bertapa di sana atau kayak gimana. Sampai akhirnya tadi ya nonton video pendakian gitu kan. Nangis terus sampai akhirnya kayak titip pesen tolong bakarin dupa di Eyang Semar. Kan itu kalau misalkan bukan orang yang bayangin dia kalian nggak akan kayak gitu. Iya, di Jepang loh tiba-tiba kan Gunung Fuji ada gitu. Bakar dupanya Gunung Fuji gitu kan. Kenapa ke situ ya? Iya. Tapi orang Pasuruan. Orang Pasuruan, aslinya Pasuruan dia. Pasuruan ya Arjuna deket sih. Iya, tapi kan posisinya kan dia ngomong gini, aku Mas dari kecil bangun tidur ngeliat Gunung Arjuno, tapi nggak pernah seterharu ini. Nggak, aku mikirnya apa karena homesick, lagi kangen rumah banget. Iya, betul. Tapi ya nggak bakar dupa juga dong. Iya. Gitu. Karena dia emang kebiasaan dari kecilnya bukan bakar dupa. Iya. Oh, itu yang ada. Oke. Tapi setelah itu pernah naik Gunung Arjuno lagi Mas? Dan maksudnya ada kejadian lagi nggak di pas Arjuno? Sebelumnya pernah aku. Di Makutoromo lagi atau di Putuk Lesung. Oh, Putuk Lesung. Putuk Lesung itu abisnya pos 2 nih. Naik kanan. Terus ada pertigaan tuh, mau ke pos 3 lurus. Kalau ke kiri ke Arjuno, ke pos 3, pos 4 sampai ke atas. Ini kanan lurus. Ya? Iya. Kanan. Itu yang datar. 15 menit dari situ. Nyampe, view-nya bagus Mas. Putuk Lesung itu maksudnya apa ya Mas ya? Putuk Lesung tempat area camp atau area sejarah? Camp. Ada area camp dan di situ ada ininya. Ada patung kayak ini loh. Arcanya itu bentuk ini Mas, bentuk manusia, terus ininya ikan, kayak duyung gitu. Oh. Ada 2 di situ, ininya lah, kayak khasnya di situ. Nah, aku sempat nanya tuh yang kataku pagi-pagi wawancara, katanya di situ itu tempat perjudiannya dulu, yang 5 orang itu Pandawa. Oh, di situ. Banyak namanya Putuk itu artinya. Iya, artinya apa tuh Mas? Kepetuk. Ketemu. Oh, Lesung?
Lesung itu lesu. Jadi di situ kalah karena sisi Pandawa kalah sama ini. Sama siapa tuh? Duryudana ya ininya ya. Pokoknya itulah ya. Agak lupa juga kalau masalah kerajaan-kerajaan gitu ya. Iya. Oke. Itu ya teman-teman semua ya cerita dari Mas Amir nih, dan memang saya ingatkan kembali bahwasanya kami menceritakan Gunung Arjuno bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Arjuno melalui jalur Purwosari kayak Tretes, kayak Lawang, kayak Cangar, kayak justru yuk kita ke Gunung Arjuno lewat jalur Purwosari supaya apa? Supaya kita belajar juga dengan sejarahnya, supaya kita juga bisa ngelihat situs daripada abad ke-13 masa peralihan Kerajaan Singosari ke Majapahit gitu kan. Bahwasanya ya kalau mau liburan, kalau mau naik gunung ya nggak usah keluar negeri dulu lah. Di Pulau Jawa itu akan kaya dengan sejarah gitu. Jadi kalau teman-teman semua naik Gunung Arjuno nggak mungkin cuma teman-teman cuma apa ya nyampe puncak, nggak. Pasti ada dalam hati ketika ngelihat arca, nih arca apa ya? Iya, dan kok bisa? Otomatis setinggi itu. Jadi kalau nggak salah pos Makutoromo itu ketinggiannya 2000 udah. 1800. Oh, 1800. Oh, pos 6. Pos 6 itu berapa? Yang Semar paling 1900-an, 2000-an. Ini apa? Makutoromo? Makutoromo 1800 ya? 1500 pas aku cek di di sininya. Iya, itu orang aku mikirnya cuma teknologi apa dan butuh berapa tahun untuk membangun ini semua. Dan aku nanya ke masnya yang tahu sejarah, itu kalau kamu ngelihat kayak gini, jangan kagum ke itunya. Itu adalah bentuk ketulusan nenek moyang kita ngasih pelajaran ke kita. Ini karena dia bikin itu bukan biar kamu horor, apa serem. Enggak, itu kalau kamu belajar bener-bener ada pelajaran di situ yang kita tuangkan. Jadi nenek moyang kita tuh nggak cuman bikin surat, bikin apa bukan, bikin patung buat kita biar dipelajarin sama kakek sama anak cucunya. Nah, itu. Saking tulusnya mereka. Nah, dan saya dapat informasi juga arca-arca atau patung itu nggak dipahat teman-teman, tapi ditekan-tekan pakai jari telunjuk. Itu kan kayak sabar gitu kan untuk supaya nanti nih untuk belajar dengan seperti ini kayak jangan menyerah lah Pak. Iya, kalau kita misalkan pikir logika, batu kita tekan mana mungkin kebentuk kan gitu. Iya. Gitu kan. Terus yang di pos 6 itu juga. Pos 6 itu kan ada 3 gapura itu kan. Gerbang Pandawa. Iya, yang ada 3. Ada 3 gerbang. Nah, mitosnya kan siapa yang bisa masuk ke situ itu nanti keinginannya akan tercapai. Iya. Nah, kalau kata orang yang di situ dia ngomong, kok aku ya dengan keskeptisanku ya, mitos-mitos gitu gimana? Itu bukan mitos, itu pelajaran bahwa kamu kalau mau mencapai sesuatu, kamu harus berusaha, kamu harus duduk, harus logikamu jangan kegedean gitu-gitu. Sebenarnya itu pelajaran semua, mitos-mitos semua itu ada pelajarannya. Bisa dipikir dengan logika gitu kan, bukan jangan ketika teman-teman semua ngeliat arca dimanapun gunungnya lah, ketika lihat arca atau petilasan, wah apa nih bangun di sini nakut-nakutin aja nih. Kan pasti ada aja beberapa orang seperti itu, tapi cobalah kita berpikir dengan logika bahwasanya ya tadi sejarahnya itu kayak unsur untuk nyemangatin Mas nyemangatin pelajaran banget. Paling nggak ginilah, kalau memang ada sesuatu yang nggak bisa dipakai dengan cara logika. Paling nggak pakailah dengan cara bijaksana. Nah, gitulah. Kalau ngelihat udah kita halu, udah gitu aja. Halu misalkan lu berarti iman gue belum tebel nih. Iya. Bisa jadi dong. Kalau aku gini Mas, kalau aku naik gunung entah itu ke Lawu, ke Kawi gitu, aku selalu kayak ngucapin assalamualaikum gitu. Dan aku yakin 100% mbah-mbahku itu, mereka itu pasti jawab. Pasti kan assalamualaikum mbah. Aku yakin mereka waalaikumsalam selamat le. Aku yakin. Walaupun nggak denger waalaikumsalam jawabannya ya. Yang penting berarti adab dong nomor 1 itu dong. Iya, bener. Gitu kan, adab. Terus juga jangan cuma adabnya tapi safety-nya juga Mas pengalaman juga penting. Itu harus kita saling lengkapi satu sama lain tuh. Nah, oke Mas, ini pengalamannya juga cukup memberikan kita semua ataupun teman-teman semua yang mau naik Gunung Arjuno, bahwasanya tadi udah disinggung beberapa situs, sejarahnya juga sedikit Mas ya, walaupun ya kita sama-sama belajar, yang tadi nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tahu lebih tahu lagi gitu kan, karena
kita kutip dari Ki Hajar Dewantoro kan bahwasanya setiap gunung, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru gitu kan. Bener. Jadi kalau mau belajar ya ke gunung juga bisa belajar kok. Iya, Di belajar. tempat manapun Banyak juga banget banyak, pelajaran. nggak harus ke sekolah. Bukan untuk teman-teman biar nggak sekolah, enggak. Iya, gitu. enggak. Oke Mas, sebelum ditutup videonya Mas, punya pesan nggak sih Mas untuk teman-teman semua nih yang suka naik gunung nih Mas? Yang suka naik gunung. Oke. Ya terlepas apapun cerita horor yang ada di gunung-gunung itu, tetap kalau menurutku nggak ngilangin keindahan alam Indonesia. Jadi ya tetap semangat buat explore, tetap antusias, bener-bener, karena ngejaga antusias itu kan. Kadang kita kalau udah ke gunung tuh ya pendek, ya gini doang, ngeremehin dan lain-lain. Ya itulah, jangan lupa tetap jaga semangat bara apinya. Dan kalau aku sih jangan lupa budal itu. Jangan lupa budal. Jangan lupa pergi lah ya. Iya. Jangan lupa pergi. Jangan ngeliatin videonya doang gini-gini. Iya, tapi nggak nyoba budal dong. Pergi dong, ciao. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas, saya sekali lagi udah menyempatkan diri datang ke sini dan main lah nanti kapan-kapan. Aku pengen main ke Jawa Barat nanti bersama. Boleh kita ngevlog bareng naik gunung Jawa Barat. Tapi sedikit banget Mas yang peninggalan Arca Ya, gitu. Tapi nggak apa ya, nikmatin alam. Nikmatin alamnya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Amir ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Mas. Alhamdulillah.